Apa itu financial technology? Teknologi keuangan. Financial technology adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi agar pendanaan semakin meningkat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, financial technology adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sedangkan menurut Capital Boost, financial technology adalah inovasi di bidang finansial yang digabungkan dengan teknologi masa kini. Kita bisa melakukan transaksi pembayaran atau transfer, mengumpulkan dana, hingga meminjam lebih cepat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Jenis-jenis financial technology. Jenis financial technology dibagi menjadi 3. Yang pertama, crowdfunding. Yang kedua, digital payment gateway. Yang ketiga, peer-to-peer lending. Menurut Kompas.com, crowdfunding adalah salah satu model fintech yang dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Contohnya, penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Dan contoh startupnya yaitu kitabisa.com. Yang kedua, menurut Capital Boost, digital payment gateway adalah gerbang atau medium transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi e-commerce yang bisa memberi otorisasi pemrosesan kartu kredit maupun pembayaran langsung kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik atau online. Yang ketiga, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, peer-to-peer lending adalah platform menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, lender, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur, borrower, dengan return lebih tinggi. Bahasan peer-to-peer lending. Fintech.id, peer-to-peer lending adalah sebuah platform investasi yang mempertemukan orang-orang yang membutuhkan pinjaman dana dengan orang yang mau meminjamkan dana. Peer-to-peer juga dapat menjangkau wilayah yang tak terjamah akses perbankan. Itulah kenapa tak sedikit para pengusaha ultramikro di pelosok merasa sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Hukum peer-to-peer lending. Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK 1/2016, fintech lending atau peer-to-peer lending adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender, si pemberi pinjaman, dan debitur atau borrower, penerima pinjaman, berbasis teknologi informasi. Tujuan peer-to-peer lending: meminjam dana biasanya untuk modal mengembangkan bisnis yang mereka geluti. Dengan begitu, profit atau keuntungan yang mereka dapatkan juga semakin bertambah. Sedangkan untuk pemilik dana dapat membantu para pengusaha UKM untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, pemilik dana juga akan mendapatkan return atau imbal hasil berbentuk bunga sebesar jumlah yang telah ditawarkan oleh peminjam dana. Keuntungan peer-to-peer lending bagi peminjam atau borrower, yaitu pengajuan pinjamannya lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan. Risiko peer-to-peer lending bagi peminjam atau borrower, yaitu suku bunga pinjam yang cukup tinggi dan denda yang harus dibayarkan ketika sobat telat membayar. Jadi, pastikan sobat meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Selanjutnya, peer-to-peer lending bagi pemberi pinjaman atau lender, yaitu mendiversifikasi pendanaan sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan. Risiko peer-to-peer lending bagi pemberi pinjaman atau lender, yaitu namun jika lender sudah mengalokasikan uang melalui peer-to-peer lending, lender tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun. Ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal bayar, sehingga dana yang dipinjamkan memiliki risiko gagal bayar tersebut. Startup peer-to-peer lending ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama ada Amarta, yang kedua ada Capital Boost, yang ketiga ada Kandangin, dan yang keempat ada kitabisa.com.